Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu asyrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Yang pertama dan paling utama, marilah kita mengucap puja-puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Pada hari yang berbahagia ini kita dapat berjumpa lagi, kita masih diberi kesehatan, kekuatan, kenikmatan jasmani berserta rohani. Dan tak lupa juga selawat beriringan salam kita hadiahkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam berserta kerabat dan saudara-saudaranya. Mudah-mudahan dengan banyak yang kita berselawat kita mendapat syafaat yaumil akhir nanti. Amin amin ya robbal alamin. Berjumpa lagi bersama saya Kang Ali dan Solihin. Solihin sajalah. Kadang saya sudah kebiasaan menyebut Jambrong, tapi harus dibiasakan juga menyebut Solihin. Ya, hari ini di kesempatan hari yang berbahagia ini kita akan mendatangi makam. Kita sudah berjalan dari ujung tadi, jadi mungkin kita tidak jauh lagi dari makam raja tersebut. Yang mungkin kalian belum pernah melihat raja siapa yang akan kita kunjungi, karena kita akan mengungkap sejarah-sejarah juga yang dahulunya di sini sebuah kota yang dikatakan adalah kota dalam, mungkin di pemerintahan di tahun 17 atau 18 Masehi ya, yang kita tidak tahu karena kita ini hanya mengira ataupun hanya menduga mungkin kerajaan ini ataupun kota dalam ini sudah berdiri pada tahun 17-an atau 1700 atau 1800-an ya. Mungkin di saat pemerintahan sultan-sultan dahulunya. Kita akan coba mendatangi ke sana, makamnya mungkin sekitar 100 meter lagi atau 200 meter, kita nggak tahu ya. Nah, karena di sini jarang lalu lalang manusia ataupun dilewati manusia. Karena kita sudah lihat sendiri toh, di sini ini perkebunan semua. Oh ya, sedulur. Nah, di depan sana itu ada itu, di depan sana ada sungai ya. Sungai inilah dulu menjadi alat transportasi ataupun alat penyeberangan dari kerajaan untuk ke pasar ataupun dari kerajaan kota dalam ini menuju ke kerajaan, bisa dikatakan kerajaan Delhi ya. Delhi yang dulunya itu raja pertama itu adalah Dewa Syahdan. Dewa Syahdan ini mempunyai 3 orang anak ya. Yang pertama itu adalah Indra Sakti ya, Indra Sakti. Yang kedua adalah Putri Hijau, dan yang ketiga adalah Mambang Kanyali, ataupun bisa dikatakan kalau versinya banyak ya. Karena untuk membuka sejarah tentang kerajaan ini mungkin tidak bisa diungkap sejarahnya, sangat susah. Karena dari kerajaan Delhi ini ataupun Istana Maimun yang dulu, kalau kerajaan Istana Maimun ini kamu pernah dengar Jambrong? Nah, kerajaan ini memang sangat indah, ornamen-ornamen Melayunya itu luar biasa, sangat identik Melayu, dan kayak ada ornamen-ornamen Turkinya juga, ada Indianya atau Cinanya juga ya, campur aduk pokoknya di situ ya. Tapi yang paling kental di situ ornamen Melayunya sangat luar biasa. Dulu itu berdirinya dari apapun namanya, tahun-tahun ini apapun ala kerajaan Delhi dulu itu, yang pertama memang pemimpinnya adalah Dewa Syahdan. Setelah wafatnya Dewa Syahdan, baru diteruskan dengan anaknya yang bernama Indra Sakti ya. Setelah itu banyak ini ceritanya simpang siur, karena belum tahu kemana-mana bang. Ceritanya itu sangat melegenda, apalagi Putri Hijau ini ya. Kalau dari versi-versi cerita, pendapat-pendapat orang juga ada yang mengatakan Indra Sakti ini membawa adiknya Putri Hijau ke Selat Melaka melalui di belakang punggungnya, karena dia menjelma sebagai seekor naga ya, yang dulunya itu waktu di zaman-zaman itu diserang dengan kerajaan Aceh ya. Ya, bernama raja siapa itu saya nggak paham sekali ya, tapi saya coba untuk mengungkap ataupun untuk pengen cari tahu lah cerita tentang sejarah, karena saya itu hobi sejarah. Tidak anak-anak sekarang ini sudah melupakan banyak yang namanya sejarah-sejarah dulu. Yang bisanya itu anak-anak sekarang ini main game, tapi kalau Mobile Legends, skater itu tahu semua, tapi kalau tentang sejarah mungkin yang nggak akan Jambrong. Benar. Ya, buat persedulur, sebelum kita melangkah lebih jauh, yuk buat persedulur kita berselawat dulu ya, agar kita selalu dalam lindungan Allah.
panjang umur dan tetap jos gandos. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Alhamdulillah, salawat dan teruslah kita bersalawat dimanapun kita berada, perbanyaklah bersalawat karena lillahi ta'ala. Teruslah mendengar salawat. Oke, jos gandus meter jos. Ojo lali di share ya, komen terus ya. Pengen tahu lebih dalam lagi, yuk kita ikuti terus perjalanan Kang Mas Ali dan Jambrong. Kita akan menuju ke makam Indra Bungsu ya, bukan Indra Sakti ya. Indra Bungsu ini adalah keturunannya dari cucu-cucu dari Dewa Sahdan juga ya. Cucu-cucunya dari cucu-cucu dari Dewa Sahdan. Iyalah kan benar. Cucu-cucunya Dewa Sahdan, Indra Sakti, baru raja ketiga itu Raja Kahar, raja keempat itu Abadur Zaman ya. Ya walaupun kondisinya seperti ini tidak ada gambaran seperti apa hal-hal yang aneh, tapi di sini keadaannya sangat kental ya. Kental sekali memang, aura-aura negatif itu masih kuat sekali, masih mendorong sekali di sini. Oh, di situ rupanya. Tuh, alhamdulillah ternyata nggak sampai 200 meter sedulur. Kita sudah sampai ke makam Raja Indra Bungsu ya, ataupun Sultan Indra Bungsu, anak dari raja siapa ini? Abadur Zaman ya. Assalamualaikum. Ya, kita sudah sampai sedulur. Allah. Ini kita sudah sampai di turunan. Nah, itu. Wah, ini kita sudah sampai ya. Lihat sedulur. Kita sudah sampai. Ini dia. Nah, di situ ada tertera nama makam dari raja ataupun Sultan Indra Bungsu ya. Nah, yuk kita akan masuk ke dalam lagi. Ya Jambrong. Lihat. Ini makam makam sultan loh. Nah, itu coba bisa dilihat toh. Nah, kita sudah berada di pemakaman ya, pemakaman Raja Indra Bungsu ataupun Sultan Indra Bungsu. Sebelumnya raja itu adalah kesultanan dulu ya, baru raja, baru namanya yang ketiga itu bisa dikatakan datuk ya. Di sini ini sepertinya ada dua makam ya, dua makam. Mungkin yang sebelah kiri atau sebelah kanannya ini Raja Indra Bungsu, dan sebelah kirinya atau sebelah kanannya kita nggak tahu ini ya kan, karena di sini tidak ada juru kuncinya ataupun juru bicaranya untuk mengungkap tentang makam tersebut, yang mana istri dan mana suami ini. Kalau saya dengar dari isu-isunya, Indra Bungsu ini dulu pernah dibawa ke kerajaan Siak ya, untuk dinikahkan ataupun diindrusi ataupun cuci otak dengan kerajaan Siak, dan dinikahkan dengan putri Siak ya. Dulunya ini dua, yang satu lagi nih saya nggak tahu namanya, tapi masih ada ambang-ambangnya nih, dia dua dulunya ini pergi ke Siak ataupun dibawa ke Siak untuk dinikahkan di sana. Setelah itu barulah mereka itu kembali lagi. Nah, kalau Indra Bungsu ini menetap di kota dalam. Sekarang ini sudah menjadi perkebunan. Kalau dahulunya ini adalah kota ya, yang mana dahulu ini adalah kota besar. Sekarang tapi sudah menjadi perkebunan. Bahkan dulu ini di sini banyak makam-makam
yang pada tahun 18-an atau 17-an ya. Banyak makam-makam di sini, tapi sekarang sudah sudah terbawa dengan usia ataupun sudah lama. Jadi makam itu tertimbun dengan rerumputan ataupun pasir, karena dulu sini tuh sering tergenang banjir ya. Kita lihat ini. Ini kan bisa dilihat toh. Ini. Itu adalah makam dari Indra Bungsu. Indra Bungsu. Indra Bungsu ini adalah anak dari Raja Abadurjaman, mungkin seperti itu ya. Karena banyak cerita yang berbeda-beda ya. Saudara dengar, sedulurku, banyak cerita yang berbeda-beda. Saya kalau nggak salah itu Indra Bungsu ini dinikahkan dengan anak Raja Siak yang bernama Tengku Kanah, nggak salah ya. Anak Indra Bungsu ini juga mempunyai anak yang bernama adalah Raja Muda Ahmad. Raja Muda Ahmad makamnya, kalau saya amati masih ada energinya, tidak jauh dari sini, cuman di seberangan sungai sana. Di seberang sungai sana, di sana ada Raja Muda Ahmad ya. Karena terpisah, karena dulunya ini bagaimana orang tuanya wafat di sini, anaknya di sana, seberang sana. Jadi Raja Muda Ahmad ini pun juga punya anak yang bernama Sultan Musa ataupun Tengku Ngah Musa ya. Sultan Musa yang tinggal dahulunya dia tinggal di kampung ayahnya, yaitu Kota Dalam ataupun Kampung Haji. Karena Kota Dalam dulu ini seberang-seberangan ya. Bagaimana Jambrong? Kamu merasakan energi yang sama juga toh? Benar. Sangat kental, sangat kuat sekali energi kerajaan di sini Mas Ian. Luar biasa ini. Mungkin untuk para spiritual, untuk Mbak Ter dan Master yang mempunyai kebatinan tinggi ataupun bisa menarik energi yang kental di sini, mungkin akan kaget dengan suasana energi yang sangat luar biasa di sini, memukau suasananya ya. Kalau di sana itu Raja Muda Ahmad itu mempunyai anak, yaitu tadi Sultan Musa yang dulunya itu tinggal di sana, waktu kecilnya tinggal di sana, sudah itu baru dia pergi ke Kota Tanjung Pura. Dahulunya itu apa namanya, kita kan hanya coba untuk mengorek gitu loh, agar yang namanya budaya ataupun apapun namanya pemakaman ini masih ada yang ngurus, agar tertarik gitu loh mengurus makam leluhur kita dulu, kan begitu sedulur. Jadi Raja Musa ini ataupun Sultan Musa ini berkediaman di Kota Tanjung Pura ya. Kota Tanjung Pura. Sudah itu dia menikah. Istri pertamanya itu saya nggak tahu, tapi dia 2 kali menikah saya ingat. Ya, kalau istri yang kedua itu namanya itu Maryam nggak salah ya, yang kedua. Dan Sultan Musa ini juga pernah belajar dengan yang namanya Syekh Abdul Wahab Rokan dari Rokan Hulu ya. Dari Rokan Hulu. Syekh Abdul Wahab Rokan ini murid pertamanya itu yaitu adalah Sultan Musa. Murid pertama Syekh Abdul Wahab Rokan ini adalah Sultan Musa. Dan gurunya Syekh Abdul Wahab Rokan ini adalah bisa dikatakan Atuk Onggut, ataupun banyak ini versi, ada yang mengatakan Atuk Anggut, ada yang mengatakan Atuk Onggut ya. Ada juga gurunya Atuk Onggut ini, ada juga yang mengatakan, ini kita kan pertanyaan ini karena tidak banyak yang memahami, jadi cerita ini agak simpang siur, tapi sedikit saya tahu tentang sejarah di sini karena saya belajar dari hal-hal yang berbau tentang mistis ya sedulur. Bagaimana? Ini kita sudah sampai ke makam Indra Bungsu, Raja Indra Bungsu. Dan di sini juga banyak makam-makam panglima yang bakalan kita datangi ya. Tapi kita nggak tahu, kita hanya coba untuk
menarik energi, agar kita itu bisa menarik energi di mana letak makam tersebut. Ya, kita sebelumnya kita beranjak dari tempat ini, alangkah lebih baiknya yuk buat para sedulur-sedulurku kita kirimkan doa untuk almarhum orang yang telah mendahului kita ya, yang dahulunya itu adalah adalah raja yang membangun Indonesia atau membangun negara kita ini, negara tercinta Republik Indonesia kita ini ya, hingga sampai saat ini. Ya, buat para sedulur kita panjatkan doa agar almarhum yang telah mendahului kita, leluhur kita, agar diberikan tempat yang layak seperti mana tempat yang sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa kita mulai. Ayo jam 2. Kita duduk saja jam, bro. Tidak enak seperti ini, bro. Kita duduk saja ya. Jongkok pun nggak masalah. Alhamdulillah, walaupun 1 ayat 2 ayat yang kita bacakan, insya Allah jikalau kita memang membacanya dengan setulus hati dengan ikhlas, bacaan itu insya Allah akan sampai kepada orang yang kita tuju. Lihatlah, kalau di Pulau Jawa ya, kerajaan, jangankan kerajaan, tempat telapak kakinya saja pun diurus dengan orang-orang yang memperdulikan. Di sini kenapa tidak ada yang mengurus? Sepertinya bukan tidak ada yang mengurus, tapi ya kalian lihatlah sedulur, kalian lihat toh, bangunan-bangunan kerajaan dulunya sudah lebur seperti yang kalian lihat sekarang ini. Lihat, ini hancur semua ya, hancur semua. Padahal di sini masih energinya sangat luar biasa loh sedulur. Dan saya rasakan di ujung sana itu, di sana itu banyak kubur-kuburannya yang tiada patok. Karena dahulunya itu satu lubang itu bisa 10 manusia atau 5 manusia yang ditanam. Nah, karena zaman-zaman dahulu itu zaman-zaman ya nggak usah lah saya omongkan ya Jambrong. Mungkin sebagian dari sedulur-sedulur kita bahwasannya dulu itu tahun-tahun yang tidak enak itu banyak pembantaian yang kalau kita ingat itu menjadi luka yang seharusnya tidak terjadi. Kenapa harus terjadi? Saya Banyak. cuma merasa heran saja Gento. Kenapa? Kamu bilang di Pulau Jawa bekas tapak kakinya saja layaknya seperti disucikan, bahkan disanjung. Iya, Tapi benar. kenapa di sini? Ini padahal adalah makam sang raja. Iya, ini lihat nih. Makam yang membela kebenaran. Betul. Terus terang saja, ini sepertinya memang bisa dibilang seperti wali-wali Allah gitu. Betul. Karena ini makam-makam sang raja dan bukan makam-makam orang sembarangan. Tapi Betul. kita lihat di sini bangunannya pun tidak terurus. Iya, tidak terurus ya, roboh semuanya sedulur. Bahkan tempat-tempatnya seperti ini, seperti rumah tua yang tidak dipenghuni lagi. Ya lihat itu. Ini daun sirih ya, daun sirih ini bisa untuk obat ya. Karena daun sirih ini banyak yang temu urat, yang bisa untuk obat yang temu urat ya. Tapi inilah, bagaimana juga Jambrong, Mbak. Ini makam. Iya. Tapi di sini tidak ada tertulis tahunnya ya Gento ya. Tidak. Karena kalau namanya kesultanan itu dulu, zaman-zaman dahulunya itu kebanyakan
tulisan Arab semua ya. Benar. Yang bisa membaca itu mungkin orang yang memahami tentang Arab ya. Kalau saya rasa memang ini adalah, coba kita dekat ya. Ini ada ornamen-ornamennya ya. Ya, sepertinya ada tulisan Arab ya sedulur. Ini kayak ada ornamen ya. Tulisan Arab semua. Iya. Nah, ini kita nggak tahu ya karena ini ada dua makam. Yang ini kah yang suami atau yang sana? Ataukah yang sana istri ataukah sini yang suami? Kita nggak tahu ya. Karena di sini ada dua makam. Nah, lihat. Di sini patok kuburan raja aja seperti ini, sederhana, tidak megah seperti di Pulau Jawa ya. Kalau di Pulau Jawa, ya Allah, banyak pengurus dari makam-makam tersebut ya kalau di Pulau Jawa ya. Kalau di sini nih kayak apa dibilangnya? Bukan Di makam orang biasa yang hanya dengan tandanya. Iya. Di sini yang kita kadang-kadang iri dengan orang-orang di Pulau Jawa. Orang-orang di Pulau Jawa itu toleransinya tinggi. Walaupun itu hanya persinggahan wali-wali songo ataupun persinggahan kerajaan-kerajaan, mereka itu tetap mengukir ataupun melestarikan sejarah. Di sini ini sebenarnya kental Sangat sejarah, sangat kental tentang sejarah-sejarah. Tapi kenapa semua manusia ini kadang-kadang nggak nggak memperdulikan tentang sejarah-sejarah zaman dahulu ya sedulur. Kadang-kadang kita itu pun bingung juga untuk mengungkap semua tentang sejarah ya. Oh, di sini ada warga juga. Oh, di situ ada siapa itu abang itu ya. Bang siapa namanya itu? Kayak nggak pernah kenal dulunya itu. Di mana, di dalam mimpi atau gimana? Alhamdulillah sedulur, kita akan tetap mencari tentang sejarah-sejarah kerajaan-kerajaan dahulunya ini, yang dari asalnya itu dulu itu dari kerajaan Delhi, dan sebagian raja dari Aceh pun juga dulu itu bersatu dengan kerajaan Delhi ya. Sebenarnya kerajaan Delhi ini adalah kerajaan-kerajaan yang orang-orang kaya. Ya benar sekali. Kalau saya ceritakan tidak usahlah kita ceritakan sekali, Jambrong, karena sebagian ada yang memahami, sebagian tidak. Nanti pikirnya kita itu mengarang cerita atau gimana. Ya kalau memang pengen tahu lebih lanjut, maunya ada juru kunci yang bisa mengungkapkan tentang sejarah. Tapi mengungkapkan sejarah ini itu bukan hal yang mudah. Iya. Ada juga untuk membuka suatu peta itu harus menggunakan dengan seekor kambing ataupun seekor sapi. Itu saja nanti bisa beda pendapat, jadi Iya, simpang benar. siur lagi. Karena ini banyak versi seperti kerajaan ini, Delhi ini ataupun kerajaan Putri Hijau ya, kerajaan Dewa Syahdan, Meriam Puntung. Sebagian suku ada yang mengatakan di sana, sebagian suku ada yang di sana. Tapi yang terbuktinya itu meriam itu tersimpan di kerajaan Delhi, yaitu Medan ya, di kerajaan Delhi. Ya buat para sedulur, hari pun sudah cuacanya sudah agak panas, kita pun berpuasa ya. Kita harus istirahat dulu. Insya Allah kita akan lanjut lagi untuk mengungkap tentang sejarah-sejarah kerajaan di sini. Semoga ada yang terbuka dan ada yang terketuk pintu hatinya untuk mengurus makam-makam raja yang ada di pulau-pulau ini. Ya mudah-mudahan ada orang yang ringan tangan ingin bekerja sama untuk membersihkan makam ini. Saya ringan tangan toh. Walaupun saya itu nggak ada keturunan di sini atau gimana, saya tetap ringan tangan ya. Namanya bagaimanapun, mereka inilah orang yang dahulunya telah memperjuangkan Indonesia kita ini, sehingga kita ini sekarang ini hanya menikmati enaknya saja, menikmati hasil dari jerih payah mereka dahulunya, tidak mengerti jerih payahan mereka dulu itu bagaimana pahlawan-pahlawan kita dulu untuk merdekakan Indonesia ini sampai mengorbankan nyawa hingga banyak yang tewas. Kita sekarang ini apa? Tinggal menikmati hasilnya. Ibaratnya nenek moyang kita dulu menanam pohon duren, kita ini tinggal nunggu buahnya, tinggal makannya aja, nggak merawat,
nggak mupuk, nggak menjaga lagi. Nah, itulah kita sekarang. Cobalah kita pikirkan, tanpa mereka dahulunya ini, tanpa pahlawan-pahlawan Indonesia, tanpa bingung gitu loh. Mungkin Indonesia belum makmur, belum sempurna seperti ini, ya. Kadang ini banyak yang melalaikan. Banyak juga saya lihat itu di perkebunan-kebunan sawit ada makam-makam yang ditutup, memang sengaja dicabut batu nisannya Ya benar. dan dibuang. Supaya apa? Jikalau ada di kebun itu ada sebuah kuburan, maka harga jual tanahnya itu agak murah. Jadi mereka itu menggunakan hal-hal yang tidak sewajarnya ini. Hal ini saya sedih gitu loh. Barangkali yang dibuangnya tadi ada sangkut paut dengan nenek moyangnya dia. Kita kan tidak tahu. Karena kan kita tidak tahu sejarah-sejarah leluhur kita dulu letaknya di mana, gimana. Tapi ya mudah-mudahan dengan kita live di sini, semoga yang melihat terbuka pintu hatinya agar bisa melestarikan sejarah-sejarah ataupun membangkitkan sejarah-sejarah zaman dahulu agar jangan dilupakan begitu saja ya. Oke, buat para sedulur dimanapun kalian berada, terima kasih yang telah mengikuti perjalanan Kang Mas Ali dan Solihin. Sengaja kita memang tidak membawa Mbak Ida ya, karena perjalanan sangat jauh. Lagipun kalau kita di sini itu tetap menarik energi ataupun memancing kodam-kodam yang di sini agar kita bisa mengorek, berbisik dengan mereka melalui batin ya, yang mungkin para mbak ter dan master juga sudah memahami tentang ini. Jadi kita berbincang kita sampai di sini dulu, kita istirahat, kita akan lanjut lagi. Selanjutnya terus ikuti perjalanan Kang Mas Ali. Ojo lali di subscribe, di like, di komen, dan tekan tombol notifikasinya ataupun tekan loncengnya sampai jebol handphone kalian terus. Jangan sampai kalian ketinggalan. Kalau ketinggalan kalian rugi nggak mengikuti cerita tentang sejarah ini. Oke, kalau begitu saya Kang Ali, Saya Solihin. pamit undur diri. Saya akhir, wabila taufiq wadaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.